Halo Nir dan teman-teman, kami dari kelompok 14 akan membawakan materi tentang proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pemeriksaan APBD. Namun sebelum itu saya akan memperkenalkan nama anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Maulana Suryadiansyah Abdul Ghani, kedua Kristofani Rorong, ketiga Erik Nathanael Walangitan, keempat Novalinda Jessica Mamadoa. Namun Perencanaan APBD. Proses perencanaan dimulai dari rencana pembangunan jangka panjang daerah dengan memperhatikan rencana pembangunan jangka menengah nasional. RPJPD merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah untuk setiap jangka waktu 5 tahun. Setelah RPJMD ditetapkan, pemerintah daerah menyusun rencana kerja pemerintah daerah yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 tahun yang mengacu kepada rencana kerja pemerintah. Kepala daerah berdasarkan SKPD menyusun rancangan kebijakan umum APBD. Rancangan kebijakan umum APBD yang telah dibahas kepala daerah bersama DPRD selanjutnya disepakati menjadi kebijakan umum APBD. Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati, pemerintah daerah dan DPRD membahas rancangan prioritas dan peraturan anggaran sementara yang disampaikan oleh kepala daerah. Kemudian, kepala daerah menerbitkan pedoman penyusunan rencana kerja dan anggaran (SKPD) sebagai pedoman kepada SKPD menyusun RKA SKPD berdasarkan nota kesepakatan. Setelah RKA SKPD dibuat, selanjutnya adalah menyusun rencana peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Rencana peraturan tersebut akan dievaluasi kemudian ditetapkan oleh kepala daerah menjadi peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. pelaksanaan APBD. Dalam pelaksanaan APBD terdiri dari pelaksanaan anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Kemudian setelah 1 semester, pemerintah daerah menyusun laporan realisasi semester bersama APBD dan prognosis untuk 6 bulan berikutnya. Laporan tersebut disampaikan kepada DPRD selambat-lambatnya pada akhir bulan Juli tahun anggaran yang bersangkutan untuk dibahas bersama DPRD dan pemerintah daerah. Penyesuaian APBD dengan perkembangan dan atau perubahan keadaan dibahas bersama DPRD dengan pemerintah daerah dalam rangka penyusunan perakiraan perubahan atas APBD tahun anggaran yang bersangkutan. Penatausahaan APBD. Dalam melakukan penatausahaan, bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran memiliki peran penting dalam melaksanakan tugas-tugas kebendaharaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD. Bendahara penerimaan pada SKPD memiliki tugas menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya, menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan pada pejabat pengelola keuangan daerah atau PPKD, melakukan verifikasi, evaluasi, dan analisis atas laporan pertanggungjawaban penerimaan. Sedangkan bendahara pengeluaran memiliki tugas mengelola uang persediaan, menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membukukan uang dalam pengelolaannya, melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah pejabat, membuat komitmen atau PPK, menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan, dan tugas lain sesuai peraturan kepala daerah. Laporan-laporan pendapatan, belanja, serta kekayaan dan kewajiban daerah disusun berdasarkan sistem akuntansi pemerintah daerah. Pemerintah daerah menyusun sistem akuntansi pemerintah daerah yang mengacu kepada standar akuntansi pemerintahan. Sistem akuntansi inilah yang nantinya menghasilkan laporan keuangan daerah. Pertanggungjawaban APBD.
Secara garis besar, mekanisme dan prosedur pertanggungjawaban pelaksanaan APBD mencakup A. Laporan realisasi semester pertama anggaran, pendapatan dan belanja. B. Laporan tahunan. C. Penetapan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. D. Evaluasi Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Mekanisme pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan bagian dari proses pengelolaan keuangan daerah setelah proses penyusunan rancangan APBD, persetujuan RAPBD oleh DPRD, pengesahan APBD oleh pemerintah pusat, penetapan menjadi APBD, dan pelaksanaan APBD selesai dilakukan. Pemeriksaan APBD Pasal 102 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah mengungkapkan bahwa laporan keuangan pelaksanaan APBD disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Sementara itu, pada pasal 101 diungkapkan bahwa kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Kedua ketentuan tersebut secara jelas menunjukkan bahwa pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD harus dilaksanakan sesuai kaidah-kaidah waktu yang telah ditetapkan. Pemeriksaan LKPD dilaksanakan dalam tahapan pertama, perencanaan pemeriksaan, kedua, pelaksanaan pemeriksaan pendahuluan LKPD, yang ketiga, pelaksanaan pemeriksaan terperinci LKPD, 4. Penyusunan laporan hasil pemeriksaan atas pemeriksaan LKPD, 5. Penyerahan LHP LKPD pada masing-masing tahapan telah diatur batas waktu pelaksanaannya. Sampai dengan hari ini, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara telah melaksanakan tahapan 3 untuk 5 pemerintahan daerah dan tahapan 4 untuk 13 pemerintah daerah. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang materi proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pemeriksaan APBD. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya.